warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Asri Mutiar, dosen tetap dari Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat, Prodi Ilmu Keperawatan, Departemen Maternitas. Dengan ini akan membuat video pembelajaran sebagai prasyarat sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video ini, saya akan memperlihatkan ataupun menggambarkan bagaimana proses pembelajaran pada salah satu mata kuliah, yakni mata kuliah keperawatan maternitas, yang mana akan diawali dengan penjelasan RPS atau rencana pembelajaran semester. Kemudian setelah itu akan memperlihatkan gambaran suasana di kelas secara online ataupun daring, dan setelah itu adalah penutup. Bagian pertama pada video proses pembelajaran adalah penjelasan RPS ataupun rencana pembelajaran semester dari mata kuliah yang diampu. Kali ini mata kuliah yang diampu adalah mata kuliah keperawatan maternitas. Mata kuliah keperawatan maternitas adalah mata kuliah yang membahas tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi pada perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas di antara dua masa kehamilan, dan bayi baru lahir secara fisiologis dengan penekanan pada upaya preventif dan promotif dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan dan dengan memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Mata kuliah keperawatan maternitas memiliki beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, yakni melakukan asuhan keperawatan dengan penerapan caring pada wanita usia subur atau usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, yakni hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing, dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, yakni melakukan simulasi pendidikan kesehatan yang inovatif berdasarkan hasil penelitian pada wanita usia subur atau usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, yakni ketika hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga, yakni mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita usia subur atau usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, yakni hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Capaian mata kuliah yang keempat, yakni melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita usia subur atau usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, ketika hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang kelima, yakni mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada wanita usia subur atau usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing, hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan, dan bayinya sampai usia 28 hari, keluarga dengan wanita pada masa childbearing dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Dan capaian pembelajaran mata kuliah ke-6, menguasai pemanfaatan teknologi dan informasi pada area keperawatan maternitas. Capaian pembelajaran mata kuliah pada keperawatan maternitas ini disesuaikan dan kegayutannya sesuai dengan visi dan misi dari Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat. Adapun bahan kajian ataupun materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas ini terdiri dari lingkup kesehatan perempuan yang mana membahas tentang anatomi dan fisiologi reproduksi, fisiologis kehamilan, fisiologis persalinan, fisiologis postpartum ataupun setelah persalinan, seksualitas pada remaja, prinsip-prinsip etika keperawatan, pengkajian kehamilan dan pasca kehamilan dengan metode atau teknik yang inovatif, penerapan inovatif health communication pada kehamilan dan pasca kehamilan, upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada proses maternitas, tren dan isu keperawatan maternitas berbasis riset, evidence-based practice,
dalam proses keperawatan maternitas, baik itu dalam masa kehamilan, masa melahirkan, dan setelah melahirkan, kecakapan berpikir kritis dan pengambilan keputusan pada manajemen kasus dalam proses maternitas, keterampilan antenatal, yakni praktikum yang meliputi manuver Leopold, mengukur tinggi fundus uteri kehamilan, menentukan usia kehamilan, menghitung taksiran partus, menghitung taksiran berat janin dan juga senam hamil, keterampilan intranatal, praktikum yang meliputi melakukan pemeriksaan dalam, melakukan observasi kemajuan persalinan, melakukan observasi kontraksi, manajemen nyeri persalinan, melakukan amniotomi, melakukan episiotomi, menolong kelahiran bayi, membersihkan jalan nafas bayi segera setelah lahir, menghitung nilai Apgar bayi, melahirkan plasenta dan memeriksa kelengkapannya, mencegah perdarahan pada kala 4, menjahit luka episiotomi, memfasilitasi bonding and attachment, dan memasang kardiotografi. Kemudian keterampilan postnatal, yakni praktikum yang meliputi melakukan pemeriksaan umum nifas, teknik menyusui, melakukan perawatan perineal, manajemen laktasi, memberikan edukasi kesehatan, melakukan konseling keluarga, dan senam nifas. Dan bahan ajar yang terakhir, yakni inovasi teknologi dalam keperawatan maternitas, yang sesuai dengan visi dan misi dari Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat. Rujukan pustaka pada mata kuliah keperawatan maternitas terdiri dari 2. Yang pertama adalah rujukan pustaka utama yang berisi tentang buku-buku yang diterbitkan baik itu secara nasional maupun internasional, seperti contohnya buku milik Perry et al. Pada tahun 2014 dengan judul Maternal Child Nursing Care 5th Edition, dan kemudian untuk buku dari bahasa Indonesia seperti Kumpulan Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yang diterbitkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Adapun rujukan pendukung ataupun referensi terdiri dari hasil-hasil penelitian yang dapat mendukung bahan ajar dari mata kuliah keperawatan maternitas. List daftar rujukan referensi, jurnal pendukung ataupun artikel pendukung juga terdiri dari artikel yang diterbitkan oleh dosen pengampu. Seperti contohnya, salah satu judul yakni Efektivitas Pijat Oketani terhadap Breast Encouragement pada ibu postpartum yang diterbitkan dalam Journal of Maternity Care and Reproductive Health oleh saya sendiri dan juga rekan-rekan. Dan kemudian salah satu judul lagi yakni Trends and Risk Factors of Postpartum Depressive Symptoms in Indonesia Women yang juga diterbitkan oleh saya dan juga rekan-rekan. Dan beberapa judul-judul penelitian ataupun artikel yang sudah dipublikasikan dari dosen pengampu keperawatan maternitas. Untuk praktikum sendiri, dosen pengampu telah membuat modul praktikum yang mana modul praktikum tersebut sudah di-HKI-kan. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas terdiri dari 2 bentuk. Bentuk yang pertama adalah tatap muka, baik secara offline di kelas ataupun secara online di platform-platform media online seperti Zoom ataupun Google Meet. Dan secara daring, yakni berbentuk non-tes seperti mahasiswa mengerjakan tugas atau berdiskusi yang kemudian nanti hasil diskusi dan tugas tersebut akan dibawa ke kelas. Terdapat 2 bentuk pembelajaran pada mata kuliah keperawatan maternitas, yang dibentuk pembelajaran tatap muka, baik secara offline di kelas ataupun secara online pada platform online seperti Zoom ataupun Google Meet, dan kemudian secara daring, yakni mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan dalam bentuk non-tes seperti membuat ringkasan, berdiskusi, yang mana nanti hasil diskusi tersebut akan dibawa ke dalam kelas. Dan metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan maternitas ini terdiri dari beberapa metode pembelajaran, seperti interactive lecture, yakni dosen memberikan lecture secara interaktif. Kemudian setelah itu ada problem-based learning ataupun case study, pemberian kasus dan akan dipecahkan bersama-sama dengan mahasiswa, dan juga diskusi ataupun presentasi. Metode pembelajaran yang digunakan pada video pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran problem-based learning ataupun case study, yang mana saya akan memberikan kasus kepada mahasiswa dan kemudian secara bersama-sama akan memecahkan kasus tersebut.
Penggunaan metode pembelajaran tersebut dengan tujuan agar mendorong mahasiswa untuk berperan aktif dan juga untuk meningkatkan berpikir kritis pada mahasiswa. Berikut adalah video pembelajaran dengan bahan ajar evidence based practice pada asuhan keperawatan maternitas. Ini merupakan bagian akhir dari video pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas sebagai prasyarat sertifikasi dosen tahun 2025. Semoga video pembelajaran ini dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Ibu. Pagi, Ibu. Oke, selamat datang kembali di mata kuliah keperawatan maternitas. Kemudian untuk hari ini kita akan bahas tentang postpartum ya. Mungkin sebelumnya teman-teman boleh bisa isi link absen dulu yang sudah saya kirim di chat. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Terus kemudian setelah itu kita akan bahas, hari ini saya akan bahas tentang postpartum. Jadi kita akan overview dulu, kita akan review dulu apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti akan ada case study ataupun ada studi kasus, yang mana kita akan menyelesaikan studi kasus itu secara bersama-sama. Dan kemudian di akhir akan ada tanya jawab. Yang mana dengan tujuan dari pembelajaran itu nanti teman-teman setelah ini jadi mengetahui dan juga nanti bisa mengimplementasikan asuhan keperawatan pada ibu postpartum seperti apa. Gitu ya, ditambah juga nanti asuhan keperawatan yang akan disampaikan ataupun yang akan diberikan ke pasien itu bisa teman-teman buktikan juga atau bisa juga dikuatkan dengan adanya hasil penelitian. Itu tujuan dari pertemuan hari ini. Mungkin saya akan share dulu PPT-nya. Oke, apakah sudah terlihat di device-nya masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan bahas tentang postpartum care ataupun asuhan keperawatan pada ibu postpartum, tapi memang sekarang dikhususkan atau kita tambahkan dengan adanya evidence based practice. Gitu ya, ada beberapa slide yang akan saya sampaikan. Kita akan mulai dari yang pertama, kita overview dulu. Dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin teman-teman ada yang masih ingat postpartum itu periode apa? Ada yang tahu? Periode setelah melahirkan atau sebelum melahirkan kalau postpartum? Setelah melahirkan, Bu. Iya, betul. Adalah periode setelah melahirkan gitu ya. Bahwa postpartum ini adalah periode setelah melahirkan. Jadi ibu itu setelah hamil terus melakukan proses intranatal, kemudian ibu masuk ke dalam proses postnatal atau biasa kita sebut dengan postpartum. Dalam periode postpartum ini itu sama seperti periode ketika ibu sedang hamil, yakni terjadi adanya perubahan-perubahan yang akan terjadi baik itu secara fisik ataupun secara psikologis pada ibu. Ada beberapa periode pada ibu postpartum, seperti yang pertama adalah akut phase ataupun fase akut, itu di 24 jam pertama setelah ibunya melahirkan plasenta. Terus kemudian ada yang disebut dengan early ataupun postpartum awal itu sampai dengan 7 hari, dan late itu sampai dengan 6 minggu. Yang mana proses postpartum ini itu akan berlangsung sampai dengan 42 hari. Atau biasanya kalau pada masyarakat umum itu kita bilangnya adalah masa nifas gitu ya, itu adalah masa postpartum sampai dengan 6 minggu tersebut. Banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi pada ibu. Kalau misalnya pada perubahan fisik seperti ini, yang pertama adanya perubahan TTV ya, dari mulai ibunya keadaan umumnya akan merasakan fatigue ataupun kelelahan, terus kemudian ada peningkatan nadi, ibu juga mungkin ada peningkatan blood pressure ataupun tekanan darah. Kemudian juga ada peningkatan temperatur gitu ya, dikarenakan si ibunya baru saja kehilangan banyak darah dan juga respiratory rate-nya mungkin akan meningkat. Hal-hal ini juga bisa disebabkan karena ibunya mengalami nyeri. Gitu ya kan, salah satu diagnosa keperawatan yang mungkin muncul ketika proses melahirkan itu adalah nyeri melahirkan. Kalau misalnya ibunya melahirkannya dengan SC, berarti juga ibunya akan mengalami nyeri akut dikarenakan luka SC tersebut. Nyeri itu juga bisa yang menyebabkan akhirnya TTV-nya jadi meningkat. Tapi biasanya setelah 2 sampai dengan 3 hari, maka TTV ibu akan kembali menjadi normal. Selanjutnya adalah breast ataupun payudara. Ada yang tahu perubahan apa yang akan terjadi pada payudara? Jadi ada apanya sih di payudara ibu dari sebelumnya nggak ada?
nutrisi yang diberikan ke bayi itu kita sebut dengan apa? ASI, Bu. Ya, berarti ASI ya. Jadi dalam breast itu tuh dalam payudara itu akan adanya produksi ASI yang dibantu oleh dua hormon. Jadi ada hormon prolaktin sama oksitosin. Untuk merangsang adanya produksi ASI itu dengan hormon prolaktin, dan untuk mengeluarkan ASI-nya gitu ya, itu diadakan dengan adanya hormon oksitosin. Terus kemudian breast berarti dengan adanya produksi ASI tersebut akan adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada ibunya seperti payudaranya jadi membesar. Terus kemudian juga ada ASI-nya. Kalau misalnya ternyata ASI-nya keluar secara lancar, maka tidak ada gangguan pada payudaranya. Tapi kalau misalnya ternyata ibunya mengalami gangguan pada pengeluaran ASI, mungkin saja ASI-nya akan tidak keluar gitu ya, dan juga payudaranya akan jadi membengkak, atau biasa kita sebut dengan breast encroachment. Selanjutnya itu adalah abdomen. Kalau abdomen berarti kan rahim ya, atau uterus, tempat di mana perkembangan janin tersebut. Jadi uterus akan mengecil, biasa kita sebut dengan involusio uteri, terus kemudian mengecilnya itu sampai akhirnya tidak bisa teraba. Terus bisa juga adanya rongga-rongga abdomen yang mungkin akan membesar dikarenakan sebelumnya ada pembesaran uterus ketika ibunya hamil, dan ketika bayinya melahirkan ataupun ibunya melahirkan bayi tersebut, si rongga dari perutnya itu akan kembali secara normal. Kemudian genitalia juga penting. Kalau misalnya ternyata ibunya melahirkan via vaginal ataupun secara normal, maka mungkin aja ada luka episiotomi ya, seperti yang ada pada gambar ini. Ibunya mungkin ada luka episiotomi ataupun robekan pada perineum. Terus berarti kita harus cek dulu apakah robekan perineum tersebut itu ada infeksi atau tidak. Atau kalau misalnya ternyata ibunya melahirkannya secara SC, berarti robekan perineumnya itu nggak ada. Tapi yang pasti walaupun ibunya melahirkan secara SC ataupun melahirkan via vaginal atau biasa kita sebut sebagai normal, gitu ya, melahirkan secara normal, ibu juga akan mengeluarkan lochia. Teman-teman bisa di sini lihat ada lochia, ada 4 jenis lochia, dari mulai rubra, terus kemudian sanguinolenta, serosa, dan juga alba, dari warnanya merah sampai dengan warnanya kuning gitu, dan ini akan berlangsung selama 6 minggu. Setelah itu masa nifasnya selesai dan lokeanya juga sudah tidak ada keluaran. Hal-hal yang harus diperhatikan kalau misalnya di genitalia itu adalah infeksi dan juga perdarahan. Apakah misalnya ada infeksi dari luka episiotomi tersebut, atau misalnya adanya perdarahan, lokeanya, pengeluaran lokeanya berlebihan gitu sehingga ibu mengalami perdarahan. Kemudian selain itu juga kita masuk ke renal ataupun gastrointestinal. Jadi kalau renal berarti kan pengeluaran cairan gitu ya. Di sini juga IGR-nya, infiltresen glomerasinya juga akan menurun gitu ya. Jadi mungkin ibunya bisa sering kencing atau bahkan jadi susah kencing. Terus kalau gastrointestinal, ibunya jadi bisa saja lapar terus gitu ya. Karena misalnya harus ada produksi ASI, ASInya diberikan ke bayinya, terus akhirnya ibunya merasakan lapar, atau bisa juga ibunya mengalami konstipasi. Kenapa ibu pada postpartum itu bisa mengalami konstipasi? Karena adanya penurunan hormon prostaglandin yang membuat akhirnya si sistem pencernaan tersebut itu jadi melemah, gitu ya. Dan ibunya akhirnya jadinya konstipasi ataupun buang air besarnya sulit. Hematologik dan juga kardiovaskulernya juga akan ada penurunan kardio output karena ada pengeluaran darah yang berlebihan. Terus hematologinya juga sama, mungkin ibunya akan mengalami penurunan hemoglobin gitu ya di awal-awal setelah melahirkan, dikarenakan perdarahan yang terjadi ketika proses melahirkan, atau hematokritnya jadi nggak seimbang gitu. Tapi itu akan kembali lagi secara normal seiring dengan berjalannya waktu. Terus kemudian di integumen, nah ini ibunya juga mungkin masih ada kloasma gravidarum ataupun ada hiperpigmentasi di bawah mata. Terus kemudian mungkin aja ada stretch mark atau biasa kita sebut dengan yang putih-putih gitu ya, stretch mark, striae gravidarum gitu ya, atau dalam bahasa Sundanya itu ada singkayo gitu ya. Nah itu juga mungkin masih ada karena ada pembesaran perut gitu ketika ibunya sedang hamil sebelumnya, dan itu memang tidak akan bisa hilang seutuhnya gitu. Terus paling juga bisanya memudar. Selanjutnya juga ada linea nigra yang akan terjadi, jadi kayak garis lurus gitu ya di tengah-tengah perut, entah itu warna putih biasanya ataupun warna hitam, yang mana itu juga tanda dari adanya hiperpigmentasi disebabkan pembesaran dari si perutnya. Terus muskuloskeletal, ibu juga
mungkin akan jadi tidak bisa melakukan mobilisasi di awal-awal karena masih merasakan nyeri. Terus setelah itu mungkin ibu juga akan mengalami adanya infeksi pada pembuluh darah gitu ya, ataupun bisa disebut dengan tromboflebitis yang disebabkan karena beban ibu ketika sedang hamil itu berpusat pada kaki gitu ya, karena kan ada pembesaran perut dan itu nanti bisa selesai jika memang ibunya melakukan exercise dan sudah melakukan mobilisasi. Ini adalah beberapa komponen-komponen postpartum yang harus diperhatikan gitu oleh kita sebagai perawat. Ini mungkin aja ibunya akan mengalami vaginal vein gitu ya, ataupun nyeri vagina, terus vaginal bleeding, ataupun adanya perdarahan tadi yang dari lokea, gangguan pada breastfeeding gitu. Terus bagaimana ibunya memenuhi nutrisi dan exercise-nya, karena walaupun misalnya setelah melahirkan, ibu harus bisa exercise lagi. Gitu, karena exercise itu akan membantu proses penyembuhan baik itu pada luka dan juga proses agar si organ-organ yang tadi mengalami perubahan itu akan kembali. Gitu. Terus kemudian tadi mungkin ibunya mengalami breast engorgement, terus ada bladder and bowel function gitu ya, gangguan fungsi dari pencernaan ataupun dari sistem perkemihannya, sexual relationnya juga mungkin akan terganggu gitu ya, ataupun hubungan seksualnya, terus kontrasepsi karena ibu juga harus memberikan waktu untuk hamil lagi gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya baru melahirkan udah hamil lagi, baru melahirkan udah hamil lagi karena organ reproduksinya juga mungkin belum siap untuk bisa hamil lagi. Maka dari itu kita juga harus memperhatikan tentang kontrasepsi yang akan digunakan oleh ibunya. Terus kemudian edukasi, banyak edukasi yang bisa diberikan ya. Bisa juga edukasi tentang menyusui, edukasi bagaimana cara melakukan perawatan luka, edukasi bagaimana cara melakukan perawatan vaginal gitu ya, hal-hal tersebut yang mungkin bisa disampaikan. Terus juga kalau misalnya ternyata kita dapati pasien-pasien yang dengan ketidakberuntungan seperti misalnya mengalami miscarriage ataupun keguguran, mengalami stillbirth ataupun bayinya meninggal ketika setelah dilahirkan gitu ya, ataupun bayinya meninggal ketika di dalam kandungan dan harus dilahirkan, hal tersebut juga harus kita perhatikan gitu. Dan memang kalau berdasarkan dari rekomendasi kita sebagai perawat ini setidaknya harus melakukan follow up care ataupun home visit. Jadi kita melakukan perawatan ke rumah. Selain pasiennya, kalau di kita kan biasanya pasiennya datang ke rumah sakit ya, ataupun pasiennya datang ke klinik gitu untuk melakukan kontrol. Nah, selain itu kita juga sebagai perawat, apalagi khususnya untuk perawat-perawat komunitas, kita juga datang ke rumah pasien untuk melakukan home visit sampai 12 weeks harusnya. Jadi hampir 12 minggu itu tuh adanya home visit ataupun datang gitu ya ke rumahnya untuk ngecek bagaimana keadaan ibunya sampai dengan 12 minggu setelah postpartum. Ini juga yang ada hubungannya dengan psikologis, bahwa mungkin ada beberapa concern yang harus kita perhatikan gitu, seperti misalnya postpartum blues, ibunya mengalami gangguan psikologis, tiba-tiba sedih gitu, terus atau misalnya ibunya mood swing setelah melahirkan, bisa juga ibunya mengalami intimate partner violence ataupun kekerasan dari pasangannya, atau bisa juga misalnya ibunya mengalami gangguan fisik yang lainnya seperti inkontinensia ataupun adanya hemoroid. Nah, itu adalah review dari materi yang sudah sempat disampaikan di pertemuan sebelumnya. Untuk yang sekarang, kita akan bahas tentang case study ini dulu, ataupun studi kasus. Jadi ada studi kasus tentang ini, boleh kalian baca dulu. Kita berikan waktu sekitar 3 menit untuk membaca. Terus setelah ini boleh siapkan device-nya, boleh pakai handphone misalnya atau boleh pakai laptopnya. Nanti akan saya kirimkan link untuk kalian bisa ikutan quiz gitu. Jadi setelah ini kita lakukan quiz dulu, baru nanti kita jelaskan hasil dari si case tadi ini bersama-sama. Silakan, boleh saya berikan waktu sekitar 3 menit untuk membaca kasus tersebut. Oke, saya mulai timernya ya, sekitar 3 menit.
lagi untuk membaca kasusnya. Sudah selesai dibacanya? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah kita akan lanjut dulu. Jadi saya punya kuis, yang mana kuis itu ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini berdasarkan kasus yang sudah teman-teman baca. Sebentar, saya share screen dulu untuk kuis tersebut. Kita sudah selesai tadi 3 menitnya. Apakah semuanya sudah selesai membaca kasusnya, teman-teman? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, sekarang ada kuis dulu. Kuisnya hanya berjumlah sekitar 4 pertanyaan. Dari 4 pertanyaan tersebut, itu saya ambil dari kasus yang tadi. Itu nanti teman-teman feel free untuk menjawab sesuai dengan ketentuan dari kasus tersebut. Terus kemudian untuk link masuk ke kuisnya sudah saya kirimkan di chat Zoom-nya ya. Ya, kita share dulu ya. Mari kita mulai. Silakan. Oke, semuanya sudah masuk. Kita akan mulai untuk kuisnya. Sudah siap? Ya, terus kita mulai. Sorry, sorry. Ini pertanyaan nomor 1. Menit untuk menjawab. Ini baru sekitar 5-6 orang. 7 sekarang. Jangan lupa untuk di-enter jawabannya, jadi biar ke-record. Oke, jadi pertanyaannya adalah pengkajian fokus apa yang tepat dilakukan oleh perawat gitu. Jadi tadi kan dilihat kasusnya bahwa si ibunya mengalami adanya pembengkakan pada payudara, terus ibunya juga mengeluh bayinya suka menangis ya kalau misalnya ternyata lagi menyusui. Nah, maka pengkajian fokus yang harus dilakukan itu adalah payudara. Tapi nanti kita akan coba eh, gali lagi lebih dalam. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2.
Oke, ini memang jawabannya adalah menyusui tidak efektif, tapi nanti kita akan bahas juga kenapa alasannya seperti ini. Terus kemudian pertanyaan nomor 3. Oke, ya jawabannya ada edukasi menyusui, ada relaksasi, kompres dingin, senam nifas, dan juga distraksi. Jawaban yang benarnya memang edukasi menyusui. Nanti juga kita akan bahas lebih dalam kenapa sih diagnosa intervensi itu yang ternyata lebih cocok untuk diagnosa utamanya. Dan ini adalah pertanyaan nomor 5. Di sini nggak ada correct answers, jadi silahkan boleh kalian tuliskan kira-kira yang terfikirkan kenapa harus melibatkan keluarga dan bagaimana caranya. Oke, di sini ada beberapa jawaban ya dari teman-teman. Ada yang menyatakan perlu dengan cara memberikan edukasi, perlu melibatkan keluarga dengan mengedukasi keluarga. Terus kenapa harus dilibatkan? Karena agar bila terjadi apa-apa jadi penolong pertama. Oke, dengan cara pemberian edukasi. Perlu karena keluarga merupakan salah satu peran penting. Oke, ada mengedukasi dan juga sangat perlu. Nanti kita akan bahas semuanya. Kita lihat leaderboardnya. Oke, di sini ternyata leaderboardnya ada Mita. Salam untuk Mita dan juga ada teman-teman yang lain, ada Abil, ada Sofi. Ini tuh dilihat dari, bukan hanya dari jawaban yang benar, tapi juga dilihat dari kecepatan dalam menjawab. Oke, itu kuisnya. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dan menjawab. Kita akan balik lagi ke PPT. Kita akan bahas lagi lebih dalam jawaban-jawaban yang tadi gitu. Jadi sebenarnya kita udah tahu nih jawabannya apa gitu ya. Tapi kenapa hal tersebut bisa terjadi itu yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Ini ada beberapa tadi follow up questions ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kuis dan akan saya tanyakan dan minta untuk teman-teman menjawab. Oke. Pertanyaan yang pertama itu adalah pengkajian fokus apa yang tepat dilakukan oleh perawat. Mungkin ada yang mau coba untuk menjawab dan menjelaskan selain dari yang tadi kuis? Izin Ibu Santi mau. Boleh, San? Jadi pengkajian yang fokus, yang tepat itu adalah kondisi payudara Nyonya A, terutama itu pada tanda-tanda bengkak dan nyeri, serta cara menyusui dan pelekatan bayi. Oke. Perawat juga perlu menilai perasaan cemas dan kurang percaya diri yang dialami Nyonya A tersebut, serta pengaruh lingkungan seperti saran ibu mertua yang membuat Nyonya A ragu untuk memberi ASI. Oke, ya itu berarti itu yang harus kita kaji bareng-bareng ya berdasarkan apa yang Santi sampaikan. Terima kasih Santi atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan apa yang Santi sampaikan? Izin Ibu Siti menambahkan, mungkin karena bayi juga jadi sering menangis, terus sulit untuk tenang dan proses menyusuinya menjadi lebih lama. Oke, ya berarti gara-gara itu juga ya berarti pengkajian payudara tersebut tadi harus dilakukan. Oke, kita mulai ke jawabannya ya. Jadi apa yang disampaikan Santi dan juga apa yang disampaikan oleh Siti itu adalah benar gitu ya. Bahwa kalau kita melihat dari kasusnya, itu kita lihat ya baik lagi ke sini. Di sini disampaikan bahwa oh ternyata si Nyonya A ini tuh baru melahirkan. Terus kemudian dia tinggal di rumah kontrakan bersama dengan suami dan juga orang tuanya, mertuanya gitu ya. Terus ternyata pada hari-hari setelah melahirkan itu didapatkan payudaranya terasa bengkak.
terasa keras, terus payudaranya juga terasa panas dan juga nyeri. Terus kemudian didapatkan juga data bahwa si bayinya sering menangis, sulit tenang, terus juga proses menyusuinya lama, ditambah juga dia ada merasa khawatir gitu ya, apakah saya bisa menyusui nggak ya secara benar, ditambah juga ada bisikan-bisikan dari mertuanya yang bilang, ah ya udah karena bayinya nangis terus mungkin ASI kamu nggak cukup gitu ya, silakan pakai air susu formula atau misalnya pakai air tajin biar si bayinya nggak nangis terus. Nah, apakah itu hal yang memang terjadi gitu? Itu permasalahan yang terjadi sama pasiennya dan apa yang harus kita kaji? Yang pasti, yang pertama itu adalah pengkajian payudara. Dalam pengkajian payudara ini, di postpartum, ini adalah hal-hal yang harus teman-teman lakukan ketika akan melakukan pengkajian payudara. Yang pertama, itu kita lakukan dulu inspeksi, dicek dulu nih, diinspeksi dulu apakah ada pembesaran payudara atau tidak. Terus kemudian dicek dulu apakah ada pembendungan ASI atau enggak. Kalau misalnya ternyata payudaranya membesar dan juga keras, maka kemungkinan ibunya mengalami pembendungan ASI gitu ataupun pembengkakan ASI yang biasa kita sebut dengan breast encroachment. Terus kemudian setelah itu kita cek juga bagaimana bentuk dari si payudaranya. Apakah besar sebelah atau enggak. Kalau misalnya nih kalau pada kasus ini karena si ibunya juga mengeluh adanya pembesaran payudara, maka kemungkinan kedua payudaranya itu besar. Gitu. Terus kemudian dicek apakah ada hiperpigmentasi di aerolanya atau enggak. Terus bagaimana keadaan puting susunya, dia juga tadi nyampaikan ya bahwa keadaan puting susunya rata. Makanya gara-gara rata tersebut dia takut tidak bisa memberikan ASI-nya. Gitu. Makanya kita cek bagaimana keadaan puting susunya. Terus kemudian kita cek cairan kolostrumnya udah keluar apa belum ataupun ASI-nya tuh udah keluar atau belum. Jadi biasanya kalau dari hasil penelitian itu didapatkan ASI itu akan keluar di hari pertama sampai dengan hari ketiga. Jadi kalau di hari ketiga si ibu masih tidak mengeluarkan ASI, gitu ya, payudara ibunya tidak mengeluarkan ASI, berarti itu adanya sesuatu gangguan ataupun abnormalitas. Kita sebagai perawat harus memberikan intervensi, gitu ya. Intervensinya itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Tapi kalau misalnya ternyata masih dalam rentang 1 sampai dengan 3 hari, itu ya normal-normal aja. Kalau di sini kan bahkan sampai sih udah 5 hari setelah postpartum ya, bayinya masih tetap nangis kalau lagi menyusui gitu. Terus ibunya juga merasa payudaranya keras, berarti ada abnormalitas yang terjadi ataupun ada gangguan pada payudara yang terjadi pada ibu ataupun pada nyonya A ini. Terus kita cek juga skala nyerinya. Tadi karena ibunya bilang nyeri gitu ya, karena payudaranya keras akhirnya dia nyeri, kita cek senyeri apa. Terus kemudian kita cek juga pemeriksaan kelenjar getah bening karena takutnya misalnya ibunya mengalami infeksi dikarenakan payudara atau bisa kita sebut dengan mastitis. Kalau adanya infeksi di payudara tersebut, maka akan menyebabkan adanya pembesaran kelenjar getah bening. Ini adalah proses untuk melakukan pemeriksaan fisik pada payudaranya, gitu ya. Tapi nanti akan dipraktekkan ketika masuk dalam proses praktikum. Ini juga ada data tambahan yang harus dikaji, seperti misalnya kita cek seberapa sering bayinya menyusui, karena kan bayinya ada tinggal bareng sama si ibunya, seberapa sering atau enggak gitu. Terus kemudian bayinya ketika sedang menyusui itu refleksnya seperti apa, refleks suckingnya ataupun refleks dia bisa menyedot ASI-nya itu seperti apa, bagus atau tidak. Terus kemudian tadi kan ternyata dari data pelekatannya kurang ya, gitu ya, si bayinya tuh pelekatannya kurang, makanya dia sering nangis kalau lagi menyusui, berarti kan bayinya juga ada gangguan dari pelekatannya. Terus kemudian dicek juga ASI-nya cukup apa enggak, apakah bayinya BAK-nya itu berapa kali, BB bayinya, terus apakah ada tanda dehidrasi atau enggak. Karena normalnya kalaupun misalnya ternyata ibunya mengalami atau ibunya merasa bahwa ASI-nya nggak cukup, tapi kalau bayinya itu tetap buang air kecil sering gitu ya, terus kemudian juga tidak ada tanda-tanda dehidrasi, jadi sebenarnya nutrisi untuk bayinya itu terpenuhi gitu. Yang ada gangguannya ya pada payudaranya gitu, tapi pada nutrisi bayinya ternyata tidak. Terus kemudian kita cek riwayat pompa apakah ibunya sudah coba memerah ASI atau belum, terus caranya seperti apa. Tapi kalau dari kasus kan belum ya, dia masih nggak tahu, dia bingung gitu ya, ibunya bingung karena ini pertama kali melahirkan, bagaimana cara memerah ASI, bagaimana ibunya bisa menurunkan gejala si ASI, si payudaranya yang bengkak tersebut, ibunya masih bingung. Terus kita cek juga tadi betul dukungan keluarganya, apakah ibu mertua dan juga suaminya memberikan dukungan terhadap si ibunya dalam proses ASI ini atau enggak, atau dalam proses postpartum atau tidak. Dan kita cek apakah ibunya ada kecemasan berlebihan atau enggak. Karena ibunya di situ kan mengeluh ya, khawatir gitu ya, takut
dia nggak bisa memberikan ASI ataupun takut nutrisi bayinya itu tidak bisa terpenuhi. Pengkajian-pengkajian ini yang harus dilakukan kita sebagai perawat dan juga pengkajian tambahan agar misalnya nantinya itu kita bisa menegakkan diagnosa yang sesuai. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu adalah apa diagnosa keperawatan yang mungkin muncul? Kalau tadi kita bahas di kuis itu kan diagnosa utama ya, tapi di sini mungkin boleh di sini juga ada yang menyampaikan diagnosa utama tadi kan udah tahu nih menyusui tidak efektif. Kenapa menyusui tidak efektif itu bisa? Ada tandanya apa aja? Terus ditambah lagi kemungkinan ada diagnosa apa lagi yang mungkin muncul? Ada yang mau mencoba menjawab pertanyaan nomor 2? Baik, Ibu izin menjawab. Boleh. Diagnosa yang mungkin munculnya itu kan menyusui tidak efektif. Karena tadi itu pasien mengeluh bayinya itu sering menangis. Karena tadi menyusui tidak efektif ya karena si bayinya sering menangis. Oke, berarti itu datanya. Ya, terima kasih untuk Salsa. Selanjutnya, kalau ada diagnosa yang mungkin muncul lagi nggak selain diagnosa menyusui tidak efektif? Ibu izin menambahkan, Boleh, Wanda. mungkin bisa dalam kasus ini diagnosanya bisa gangguan rasa nyaman karena pada kasus ada payudara ibu itu kayak bengkak, terus ada rasa nyeri juga. Oh iya, oke. Ya, terima kasih untuk Wanda. Nah, kita akan coba bahas ya, kira-kira diagnosa apa yang mungkin muncul. Jadi, yang pertama, gitu, kalau misalnya kan dalam keperawatan ketika kita akan membuat diagnosa, berarti kita harus cari dulu nih data objektif sama data subjektif yang ada dari kasusnya. Yang pertama, sudah jelas adalah menyusui tidak efektif ya. Menyusui tidak efektif. Data objektifnya kita ambil dari mana? Pertama, payudaranya bengkak. Terus pelekatan bayinya dangkal ataupun salah gitu ya. Ditandai dengan apa sih? Si ibunya bilang bahwa bayinya tuh sering menangis. Terus kemudian merasa tidak puas juga ketika sedang menyusui dan juga bingung dan malu bagaimana cara perawatan payudara. Nah, tanda-tanda tersebut ketika kita lihat ke SDKI itu akan nyambung ke diagnosa menyusui tidak efektif, yang mana nantinya berhubungan dengannya bendungan payudara dan juga adanya salahnya pelekatan bayi yang tidak tepat yang ditandai dengannya data objektif yang tadi sudah kita temukan. Terus diagnosa yang kedua tadi betul yang sudah disampaikan oleh Wanda, yakni gangguan rasa nyaman. Tapi kok kita ngambilnya bukan nyeri akut sih gitu ya. Mungkin teman-teman juga terpikirkan seperti itu. Kok bukan nyeri akut kan dia nyeri. Tapi kok kita ngambilnya gangguan rasa nyaman gitu. Jadi kalau misalnya diagnosa keperawatan nyeri akut itu tuh ketika kita melihat ke SDKI, penyebabnya itu disebabkan karena adanya cedera. Entah itu cedera biologis, cedera mekanis, ataupun cedera kimiawi yang ada pada tubuh. Sedangkan pada kasus ibu ini, ibu mengalami bengkak payudara. Payudaranya nggak mencederai organ yang bikin akhirnya nyeri gitu. Tapi ini adanya perubahan pada postpartum. Gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat pada SDKI itu ada diagnosa yang disebut dengan gangguan rasa nyaman atau ada juga diagnosa yang disebut dengan ketidaknyamanan pasca partum. Nah itu tuh biasanya disebabkan oleh adanya gejala-gejala yang terjadi pada ibu postpartum seperti misalnya adanya pembengkakan payudara atau ada juga ibunya merasakan kontraksi gitu ya setelah melahirkan kan masih ada kontraksi atau misalnya ibunya ada merasakan nyeri pada vagina tapi bukan karena lukanya gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kasusnya itu ibunya mengalami nyerinya dikarenakan luka, entah itu luka episiotomi ataupun luka post SC, masuknya nyeri akut. Tapi karena ibu di sini itu merasakan nyerinya karena pembengkakan payudara, adanya perubahan organ gitu disebabkan karena ibunya proses postpartum dan tidak mencederai daerah sekitarnya, maka yang paling tepat itu adalah gangguan rasa nyaman. Berhubungan dengannya bendungan payudara. Datanya ada payudara bengkak, payudara keras, terus subjektifnya seperti ibunya mengeluh nyeri pada payudara dan payudara bengkak dan tidak juga ibunya merasakan tidak nyaman. Dan diagnosa yang mungkin muncul satu lagi itu adalah ansietas atau biasa kita sebut dengan kecemasan gitu ya. Ini juga jelas banget ya ada di kasusnya yang menyatakan bahwa ibunya tampak bingung, terus ibu juga bingung dan malu. Ibunya juga merasakan khawatir akan tidak dapat menyusui. Beliau juga bingung gitu dengan keadaan lingkungannya. Yang satu mertuanya bilang bahwa udah kasih susu formula aja bahwa karena kamu tidak bisa memenuhi nutrisi anak kamu gitu.
Ditambah juga suaminya tidak memberikan support hal tersebut yang akhirnya bikin ibunya khawatir dan juga bingung. Itu merupakan salah satu tanda ansietas ataupun kecemasan. Nah, salah satu etiologi dari ansietas di SDK itu adalah kekhawatiran mengalami kegagalan. Dalam hal ini, ibunya akan menyampaikan bahwa dia khawatir tidak bisa memberikan ASI. Jadi kegagalan yang dimaksud pada kasus ini itu adalah tidak bisa memberikan ASI. Jadi ada 3 diagnosa nih. Ada menyusui tidak efektif, ada gangguan rasa nyaman, sama ada ansietas dari kasus tersebut. Selanjutnya, kalau biasanya setelah pertanyaan diagnosa, itu kita akan masuk ke pertanyaan intervensi. Kira-kira di sini ada yang bisa menyampaikan intervensi keperawatan apa yang tepat yang bisa dilakukan pada kasus tersebut? Izin menjawab, Ibu Sabila. Ya. Untuk rencana intervensinya itu, kalau dari diagnosa yang menyusui tidak efektif, bisa dengan edukasi menyusui atau konseling laktasi. Dan jika dari diagnosa gangguan rasa nyaman yang tadi itu, kompres payudara atau pijat payudara. Dan yang terakhir yang ansietas, bisa menggunakan intervensi reduksi ansietas atau terapi relaksasi. Begitu, Ibu. Ya, ketika kita ngelihat ke psiki ya, atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada yang punya ini atau cukup dari yang disampaikan Sabila? Oke, setuju ya? Oke, ya. Izin menambahkan, Boleh, Bulan. untuk intervensinya bisa melibatkan keluarga dalam setiap perawatnya. Oke. Berarti dalam setiap perawatan yang diberikan sama pasien itu, kita libatkan keluarganya gitu ya, Len ya? Ya, Ibu. Oke, terima kasih untuk Sabila dan juga Ulan yang sudah menjawab. Kita masuk ke ininya ya, penjelasannya. Jadi ini adalah nursing care plan-nya, ataupun bagaimana kita akan melakukan perawatan ke pasien setelah kita tahu diagnosa keperawatannya apa. Biasanya kan kalau lengkapnya itu ada diagnosa, ada tujuan, sama rencana intervensi, ada rasional gitu ya. Karena ini dalam bentuk penjelasan, kita pakai yang lebih sederhana aja, biar teman-teman lebih mengerti. Jadi yang pertama, itu kita tahu dulu diagnosanya tadi ada 3, menyusui tidak efektif, gangguan rasa nyaman, sama ansietas. Berarti kan kita harus menentukan tujuannya dulu. Tujuan yang pertama untuk diagnosa menyusui tidak efektif itu adalah status menyusuinya jadinya membaik. Karena kan menyusuinya tidak efektif. Itu bagaimana caranya kita akan memberikan intervensi agar menyusuinya menjadi efektif. Gitu ya. Kriteria hasilnya itu bisa dengan pelekatan bayi jadi membaik, terus juga ibunya jadi memahami cara menyusui yang benar itu seperti apa. Dengan memberikan rencana intervensi seperti edukasi menyusui. Kita kasih tahu nih langkah-langkah menyusui yang benar seperti apa, posisi-posisi menyusui gitu ya. Misalnya apakah ibunya harus pakai posisi menyusuinya di depan, atau misalnya ibunya sambil tiduran, atau menyusuinya sambil duduk gitu ya, berbaring, ataupun misalnya ibunya juga sambil rileks atau tidak, itu yang harus disampaikan oleh kita, edukasi menyusui. Karena biasanya pelekatan itu akan salah jika ibunya menyusuinya dengan cara yang salah, seperti posisi. Jadi kan posisi itu harusnya ibunya rileks. Jadi kayak misalnya ibunya bersandar ke kursi, terus kemudian bayinya disimpan di depan payudara ibunya, semua mulut bayinya masuk ke dalam aerola ibu, gitu ya, aerolanya masuk ke dalam mulut bayinya, terus bayinya menyusui. Nah, itu pelekatannya akan bagus kalau seperti itu. Sedangkan mungkin dalam kasus ini, ketika kita lihat dari kasusnya, ibunya juga salah dalam proses menyusuinya. Jadi kita harus memberikan posisi yang benar untuk menyusui ibunya. Si ibunya agar menyusuinya dengan benar posisinya. Terus kemudian konseling laktasi. Di sini konseling. Kira-kira misalnya apakah ibunya tahu tadi berapa kali sih sebenarnya bayi itu harus disusuin? Gitu ya kan, kalau misalnya bayinya baru lahir 2 jam sekali, 2 sampai 4 jam sekali itu harus disusuin. Walaupun bayinya tidur, itu harus kita bangunkan. Gitu. Kenapa? Karena semakin sering menyusui, maka akan semakin besar hasil dari stimulasi refleks suckingnya. Jadi kalau menyusui bayi itu kan akan ada refleks menyedot air susunya ya, menghisapnya. Nah, refleks hisapnya atau refleks sucking tersebut itu bisa menstimulasi pengeluaran ASI. Jadi ibunya kenapa payudaranya bengkak? Karena pertama menyusuinya salah. Berarti ketika bayinya melakukan hisapan pada ASI itu nggak bikin atau tidak menstimulasi ASInya mau keluar.
ASInya produksinya ada terus, tapi nggak bisa dikeluarkan gitu, karena misalnya posisinya salah, yang akhirnya menyebabkan ASInya jadi bengkak. Kalau misalnya ternyata nanti setelah kalian lakukan intervensi edukasi menyusui dan juga konseling bagaimana ibunya bisa sering menyusui, maka kebengkakan dari payudaranya itu bisa diselesaikan. Untuk diagnosa yang kedua, ada gangguan rasa nyaman karena bendungan payudaranya atau payudaranya karena bengkak, maka yang harus dilakukan adalah peningkatan rasa nyaman. Walaupun sebenarnya nyambung ke yang pertama, tapi untuk peningkatan rasa nyaman ibunya juga harus kita selesaikan. Dengan kriteria hasilnya, seperti ibunya jadinya keluhan nyerinya menurun, keluhan bengkaknya menurun. Intervensinya, kompres ya. Kompresnya bisa kompres hangat, biar nggak bengkak lagi. Terus pijat payudara. Pijat payudara ada banyak jenisnya. Nanti ada hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui pijat tersebut tuh ternyata bisa menurunkan breast engorgement ataupun pembengkakan payudara. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ansietas ataupun kecemasan. Jadi kalau kecemasan ini si ibunya tuh harus diapain? Jadi untuk tujuannya adalah tingkat ansietasnya menurun. Kemudian kriteria hasilnya adalah ibunya jadi tidak bingung lagi, ibunya jadi nggak khawatir lagi, disampaikan secara verbal ibunya. Dan rencana intervensinya, tadi betul kita bisa melakukan terapi relaksasi gitu ya, nafas dalam, agar ibunya nggak cemas, atau misalnya ngobrol. Reduksi ansietasnya bisa dengan cara berbicara atau ngobrol, berkomunikasi sama ibunya. Tanyakan apa yang mau ibu tahu, apa yang dikhawatirkan sama ibu, kita sampaikan. Kita berikan edukasi tentang hal tersebut. Misalnya kayak tadi, oh Bu, kalau misalnya bayi ini nanti udah posisinya benar dan dia udah nggak nangis, berarti ya cukup nutrisinya, ibu nggak usah khawatir gitu. Atau misalnya ada intervensi yang bisa kita lakukan ibu untuk bisa mengeluarkan ASI ibu dengan lancar sehingga nanti bayinya juga mendapatkan nutrisi yang sesuai. Dan tadi betul yang terakhir bahwa kita juga harus melibatkan keluarga dalam setiap perawatan. Karena support yang diberikan oleh keluarga itu adalah hal yang penting. Dan pertanyaan terakhir, kalau dari kasus dan juga dari kuis kan ada bagaimana cara perawat dalam melibatkan keluarga. Mungkin ada yang mau menyampaikan idenya, kenapa perawat ini penting untuk melibatkan keluarga dan kira-kira bagaimana sih caranya untuk bisa melibatkan keluarga dalam perawatan ibu postpartum. Ada yang mau coba? Ibu izin menjawab, Boleh, Tarisa. bagaimana cara perawat dalam melibatkan keluarga bisa dengan cara memberikan edukasi kepada keluarga tentang pentingnya ASI eksklusif dan cara mendukung ibu menyusui, kemudian melibatkan suami dan ibu mertua dalam proses edukasi dan perawatan. Oke, baik. Terima kasih untuk Tarisa jawabannya. Ya, betul ya, bahwa tadi bagaimana kita sebagai perawat tuh bisa ngajak ataupun melibatkan dalam setiap perawatan yang diberikan ke pasiennya. Ya tadi, misal kita mau edukasi menyusui, kita mau edukasi bagaimana posisi menyusui yang benar, maka kita edukasi itu bukan cuma ibunya, tapi kita juga edukasi keluarganya gitu ya, kita ajak suaminya, kalau suaminya kerja karena kan tadi pulangnya larut malam ya, berarti ajak ibu mertuanya, atau misalnya kita lakukan home visitnya ketika suaminya lagi nggak kerja gitu, dalam 1 minggu kan mungkin ada liburnya ya, jadi ketika si suaminya lagi libur misalnya, terus kita ajak untuk bisa berdiskusi agar si suaminya tahu bagaimana cara perawatannya. Terus kemudian tadi juga kita ngasih edukasi bahwa ASI itu nutrisi yang paling baik untuk bayi gitu ya. Nutrisi sebaik-baiknya nutrisi pada bayi itu adalah ASI, bukan air susu formula, bukan juga air tajin, bukan juga makanan gitu selama 6 bulan pertama itu, tapi air susu ibu. Jadi selama misalnya ternyata kita masih lihat bahwa ibu ini bisa berpotensi untuk menyusui secara langsung gitu ya, breastfeeding, maka lebih baik untuk didahulukan itu dulu sebelum lanjut ke ASI formula gitu. Kecuali misalnya kalau ternyata air susu ibunya tuh kurang gitu ya, dirasa udah lancar keluar tapi ternyata bayinya ada tanda-tanda dehidrasi, tapi ternyata bayinya juga air kencingnya kurang dan yang lainnya dan nutrisinya tidak terpenuhi, ini option untuk diberikan air susu formula itu boleh. Tapi yang paling utama dan nutrisi yang paling baik, sebaik-baiknya nutrisi untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah air susu ibu.
Di sini ada evidence based practice ataupun dari hasil penelitian yang dilakukan, yang mana dari penelitian tersebut itu akan mendukung intervensi yang bisa kita lakukan. Tadi kan mungkin teman-teman ingat di sini nih, bahwa untuk menurunkan gangguan rasa nyaman, itu kita bisa melakukan kompres payudara ataupun pijat payudara. Pijat payudara itu banyak jenisnya ya. Dan dari hasil penelitian, di sini saya melakukan literatur review, terus saya cari pijat apa sih yang ternyata bisa efektif menurunkan breast encroachment gitu, ataupun pijat apa yang bisa menurunkan pembekakan payudara. Dan saya dapatkan bahwa pijat Oketani namanya. Jadi pijat Oketani ini berasal dari Jepang gitu ya. Dia sebenarnya hampir sama pijatannya kayak kalau kita memijat payudara yang pemeriksaan payudara. Jadi kayak sirkuler gitu ya, memutar kayak gitu-gitu. Terus dilakukanlah pijatnya, itu dari hasil penelitian itu dilakukan 1 sampai dengan 2 kali setiap hari dengan durasi 20 sampai dengan 60 menit. Kalau misalnya itu dilakukan secara terus-menerus, itu bisa menurunkan breast encroachment. Itu kenapa? Karena pijat Oketani ini itu bisa meningkatkan kadar oksitosin ibu, meningkatkan kenyamanan dan juga kepuasan ibu dalam menyusui, dan juga selain itu bisa mempengaruhi kondisi bayinya. Yang jelas ya, kalau misalnya ASI-nya keluar secara lancar, nutrisinya terpenuhi, ya berat badan bayinya juga akan meningkat. Gitu. Ini pijat salah satunya yang bisa kita lakukan gitu ya dalam pijat payudara. Terus kemudian ngebahas tentang keluarga gitu ya, karena tadi kita bahas terus bahwa keluarga itu penting banget nih untuk kita libatkan gitu ya. Sini juga saya melakukan penelitian untuk melihat apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi postpartum depression gitu. Wah, ibu yang tadi pun mungkin aja dari ansietas, kalau misalnya ternyata supportnya itu tidak diberikan secara baik oleh keluarga, itu akan berlanjut ke depresi gitu ya. Setelah ibunya cemas, ibunya bisa langsung depresi. Kalau misalnya nggak ada support ataupun nggak ada perbaikan di dalam kondisi psikologisnya. Nah, di sini memang salah satu hasilnya itu menyatakan bahwa postpartum support itu ada hubungan signifikan terhadap postpartum depression. Gitu. Jadi kalau si ibu tuh ada yang disebut dengan postpartum key helper. Jadi postpartum key helper ini adalah orang yang membantu ibu postpartum atau orang yang ada di dekatnya gitu ya. Itu yang paling bisa membantu dalam proses postpartumnya, itu yang memberikan supportnya itu siapa, itu akan mempengaruhi ibunya agar tidak terkena postpartum depression. Dalam hasil penelitian ini sih yang paling bisa menurunkan postpartum depression dengan diberikan support itu adalah ibu kandung. Jadi kalau ibu postpartum itu ditemenin sama ibu kandungnya, maka resiko untuk terkena postpartum depresinya akan rendah. Gitu. Tapi kalau dalam kasus tadi kan nggak ada disebutkan ya ibu kandungnya ada apa enggak gitu, adanya cuma ibu mertua sama suaminya. Nah, suami pun ternyata dari hasil penelitian ini itu memiliki hubungan yang signifikan. Jadi pada ibu-ibu dengan depresinya yang rendah itu adalah ibu-ibu yang ditemenin suaminya gitu. Jadi ibu-ibu yang dikasih support sama suaminya itu ada hubungannya dengan ibu-ibu yang memiliki resiko depresinya rendah. Jadi support dari keluarga terdekat itu adalah hal yang sangat penting untuk ibu postpartum, karena kalau kita balik lagi ke slide-slide yang pertama, itu menyatakan bahwa terdapat perubahan-perubahan yang akan terjadi sama ibu, seberat apa ibu postpartum akan mengalami perubahan tersebut ya. Dan karena berat tersebut maka dibutuhkan adanya support. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, Boleh. Silakan Nita. bukan tadi itu untuk intervensi itu ada penjelasan mengenai pijat Oketani, Ibu ya? Nah, ingin bertanya kan kita juga sudah belajar mengenai teknik mermaid atau pijat mermaid. Nah, Ibu jadi perbedaannya antara teknik mermaid dengan pijat Oketani untuk bisa menjadi intervensi di bengkak payudara itu apa, Ibu? Oke, Terima kasih. atas pertanyaannya. Oke, jadi pijat, kalian udah belajar tentang teknik marmet ya. Teknik marmet itu adalah salah satu intervensi yang memang tujuannya adalah untuk melancarkan ASI. Teknik marmet itu secara prinsip itu adalah melakukan pijatan
agar memang si ASI-nya keluar lancar dan kemudian memerah ASI gitu. Jadi memeras ASI-nya. ASI-nya dikeluarkan itu dengan cara teknik marmet. Sedangkan kalau untuk Oketani ini itu adalah pijat, yang mana pijatannya itu diberikan gerakan-gerakan sirkuler, terus juga ada gerakan yang kayak menyisir gitu ya, terus juga ada gerakan-gerakan yang memang dibantu dengan jempol gitu kita, yang mana tujuan dari Oketani ini itu adalah untuk merilekskan si payudaranya. Karena kan ketika terjadinya breast engorgement ataupun pembengkakan payudara dan juga bendungan ASI, itu tuh ada bendungan yang kayak gimana ya? Kalau kita misalnya pakai pipa air, kalau airnya lancar, nggak ada kotoran, misalnya nggak ada debu, itu kan airnya akan keluar lancar. Nah, kalau pada breast engorgement itu seperti itu. Jadi di pipa-pipa saluran ASI ibu di payudaranya itu ada air susu ibu yang menggumpal. Nah, gumpalan ini yang harus kita keluarkan. Kalau marmet, dia bisa membantu untuk memerah ASI tanpa gumpalan. Sedangkan kalau pijat Oketani, dia bisa membantu untuk merilis gumpalan ini. Jadi gumpalan ini kita keluarkan dulu. Setelah selesai dengan pijat Oketani, baru kita lakukan marmet agar si ASI-nya itu keluar secara puas gitu ya, agar ibunya merasakan puas dari memerahnya. Gitu, Min. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Atau cukup? Kalau misalnya ternyata sudah cukup, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Tadi disimpulkan bahwa memang ibu postpartum itu akan mengalami berbagai macam perubahan-perubahan fisik gitu ya. Banyak banget nih, bisa payudaranya berubah, bisa juga ibunya mengalami nyeri, bisa juga ibunya mengalami gangguan pada abdomennya, dan yang lainnya. Dan yang harus kita lakukan sebagai perawat itu adalah mengkaji data-data yang mana data tersebut nantinya bisa membantu kita untuk mengetahui kira-kira gangguan apa yang terjadi pada ibu, diagnosa keperawatan apa yang mungkin muncul, dan intervensi apa yang tepat untuk ibu tersebut gitu. Karena postpartum ini adalah suatu periode yang sangat kompleks gitu, dan dibutuhkan adanya support bukan hanya kita sebagai perawat, bukan hanya ibunya yang merasakan postpartumnya, tapi juga dari lingkungannya. Lingkungan terdekat, baik itu keluarga atau misalnya saudara-saudara ataupun teman-temannya akan membuat periode postpartum ibu lebih menyenangkan dan ibu juga akan lebih sehat. Begitupun bayinya. Kalau ibunya sehat, bayinya juga akan sehat, gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita akan bahas juga tentang inovasi-inovasi teknologi apa yang akan yang sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya tentang pada ibu postpartum. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang tadi sudah bertanya dan juga sudah ikut menjawab. Silakan boleh isi presensi penutupan, sudah saya kirim di chat grup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.